Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa modern. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Aku Fatia. Halo, aku Rosita. Aku Nadia Intan Kunyasari. Aku Siti Rafika. Oke, yang pertama, apa sih yang melatar belakangi munculnya gerakan pembaharuan Islam pada masa modern? Yaitu yang pertama, puncak kejayaan Islam akhirnya menemui puncak kemundurannya sendiri. Dan yang kedua, yaitu bermulanya pemikiran modern. Nah, yang ketiga, ada dua faktor pembaharuannya. Yang pertama, sejarah Islam didorong oleh ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua, ada faktor eksternal yang melatar belakangi adanya suatu tindakan dalam pembaharuan Islam. Nah, latar belakang munculnya gerakan pembaharuan Islam pada masa modern. Yang pertama, puncak kejayaan ajaran Islam pada akhirnya menemui masa kemundurannya. Hal ini disebabkan adanya krisis spiritualitas dalam komunitas Muslim yang ditunjukkan dengan kemerosotan moral yang merajalela di tablik bintang. Nah, yang kedua, bermulanya pemikiran modern. Pemikiran modern di Timur Tengah yaitu khususnya pada masa modern. Menurut klaim Barat, gerakan Islam yang muncul pada masa modern dipengaruhi oleh Barat. Hal ini tampak pada tekanan tema-tema pembaharuan yang disusupnya. Bagaimana tokoh-tokoh pembaru seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani mempengaruhi pemikiran Islam modern? Pada abad ke-19, dunia Islam mengalami kemunduran akibat kolonialisme Barat, kelemahan politik, dan ketinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini muncul dua tokoh nama penting, yaitu Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang berupaya membangkitkan kembali kejayaan umat Islam melalui gagasan pembaruan, rasionalitas, dan kesadaran sosial politik. Jamaluddin Al-Afghani menggagas ide pan-Islamisme, yaitu persatuan umat Islam untuk melawan penjajah dan perpecahan internal. Ia menolak taklid buta dan mendorong umat kembali kepada ajaran Islam yang rasional, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, dan bebas dari pemikiran sempit. Sebagai aktivis politik, Al-Afghani juga mengkritik pemerintah yang korup dan menyerukan perlawanan terhadap penindasan sebagai bagian dari jihad. Sementara itu, Muhammad Abduh melanjutkan perjuangan gurunya dengan fokus pada reformasi pendidikan dan keagamaan. Ia memperbarui kurikulum pendidikan Islam dengan memasukkan ilmu pengetahuan modern dan filsafat. Abduh menekankan pentingnya ijtihad, menolak dogmatisme, serta memperkenalkan Islam yang rasional, toleran, dan kontekstual. Ia juga menyoroti pentingnya etika sosial seperti kejujuran, kerja keras, dan keadilan dalam membangun masyarakat Muslim yang kuat dan mandiri. Pemikiran keduanya memberikan pengaruh besar terhadap gerakan pembaruan Islam di dunia modern. Mereka menginspirasi kebangkitan kesadaran politik, reformasi pendidikan Islam, serta pendekatan keagamaan yang lebih terbuka terhadap kemajuan zaman.
Hingga kini, warisan intelektual Al-Afghani dan Abduh tetap relevan dalam upaya membangun peradaban Islam. Apa sih tantangan dan peluang yang dihadapi oleh umat Islam dalam menjalankan ajaran agama Islam di tengah-tengah polarisasi? Tantangan yang pertama yaitu sekularisasi dan pluralisme sosial. Tantangan yang kedua yaitu globalisasi dan pengaruh budaya asing. Tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan pendidikan dan kurikulum Islam. Tantangan yang keempat yaitu kesenjangan metode pengajaran dan kebutuhan zaman. Tantangan yang terakhir yaitu kelima, isu radikalisme dan intoleransi. Peluang yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi dan akses informasi. Peluang yang kedua yaitu reinterpretasi ajaran Islam atau ijtihad. Peluang yang ketiga yaitu kolaborasi dan integrasi pendidikan. Peluang yang keempat yaitu dialog antar agama dan budaya. Peluang yang terakhir atau kelima yaitu penguatan identitas Islam yang konstekstual. Selanjutnya, gerakan pembaharuan Islam mengimplementasikan modernisasi di bidang pendidikan, agama, dan politik untuk menghadapi tantangan zaman. Gerakan pembaharuan Islam ini muncul sebagai respon terhadap kemunduran umat Islam di berbagai bidang, di antaranya yaitu akibat keterbelakangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang pertama ada bidang pendidikan. Yang pertama itu ada reformasi kurikulum, yang artinya menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada fikih dan tafsir, tetapi juga sains, matematika, filsafat, dan teknologi. Nah, yang kedua ada pendidikan untuk semua, yang artinya mendorong akses pendidikan untuk laki-laki dan perempuan agar sama ratanya dan memiliki derajat yang sama. Setelah itu ada bidang agama. Nah, yang pertama itu ada istihad, didorong kembali, yang artinya umat Islam diajak untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama secara kontekstual, bukan hanya mengikuti pendapat ulama masa lalu atau taklid. Nah, selanjutnya ada bidang politik, atau yang terakhir adalah bidang politik. Nah, yang pertama itu ada menolak tirani dan kolonialisme, yang artinya pembaharuan Islam menolak sistem kerajaan absolut dan penjajahan, serta menginginkan sistem yang adil dan partisipatif. Nah, yang kedua ada keadilan sosial, yang artinya pemerintah Islam yang ideal menurut para pembaharu adalah yang menjamin hak-hak rakyat, kebebasan, serta distribusi kekayaan yang merata.